Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita menanjak ke pembahasan berikutnya, pada kesempatan kali ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lainul Janib dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit podcast untuk mengisi tugas akhir dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan atau biasa dipersingkat jadi mata kuliah PIP. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sedikit permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tentang tenaga pendidik yang kurang dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebelum menganjak tentang materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ya, setelah kita ketahui apa itu pengertian dari pendidikan, pasti ya dalam pendidikan itu ada pendidik dan ada peserta didik. Apa sih itu pendidik? Pendidik merupakan seorang pengajar suatu ilmu dan umumnya merujuk ke pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Iya, sebagai yang saya jelaskan tadi, pendidik yaitu orang yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan yang lain-lain. Tapi pada kenyataannya itu dalam proses pendidikan di sekolah yang ada di Indonesia itu masih banyak yang mementingkan aspek kognitif daripada psikomotoriknya. Masih banyak guru-guru di sekolah yang melakukan sebuah pengajaran asal-asalan tanpa memahami terlebih dahulu dampaknya, dalam arti pengajaran yang salah yaitu akan menyebabkan tragedi bagi peserta didiknya. Berdasarkan hasil ujian kompetensi guru atau biasa disebut UKG terakhir yang dilaksanakan pada 11 November 2019, terdapat sekitar 70% guru yang mendapatkan hasil UKG di bawah nilai 80. Dari data tersebut juga ada data menurut global yang bisa dihitung secara internasional. Menurut Global Education Monitoring atau GEM report yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2016 mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Sangat memprihatinkan. Selain itu, total guru meningkat secara signifikan 382% atau 3 juta lebih pada sekitar mulai dari tahun 1999 hingga 2000 atau tahun-tahun dekat-dekat ini. Jumlah ini tentu sangat tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang dalam data hanya 17% saja. Ditelik dari jumlah guru resminya itu masih 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Nah, hasil dari data tersebut sangat membingungkan dan sangat memprihatinkan untuk jenjang ke depan dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Bahwa bisa digambarkan bahwa kapabilitas dan kuantitas tenaga pengajar yang tidak memenuhi standar kompetensi dan tentunya akan berdampak pada kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Iya benar,
bahwa pemerintah selalu mengupayakan berbagai program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, dan keterampilan guru dan tenaga pendidikan. Beragam sekali stimulan lain juga terus diberikan agar guru mampu mengajarkan dan membimbing peserta didik menguasai berbagai potensi yang ada dalam peserta didik pada abad ke-21 ini, yaitu antaranya mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kerjasama, dan potensi-potensi yang lain yang dapat dihasilkan dari hasil dari pendidikan itu yang dipancing oleh adanya pendidik yang berkompeten. Dari uraian-uraian yang saya sampaikan di atas bisa dilihat bahwa kualitas pendidikan tergantung dari kualitas pendidik. Banyaknya pendidik yang ada di Indonesia belum tentu menyebabkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia itu meningkat. Pada kenyataannya, banyak pendidik yang masih bisa dibilang di bawah kualitas atau masih di bawah standar untuk menjadi pendidik, tapi sudah terjun langsung dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ini sangat miris dan sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin orang yang bisa dibilang kualitasnya atau standarnya belum bisa jadi pendidik, tapi sudah menjadi pendidik siswa-siswa yang nantinya akan menjadi orang-orang yang akan meneruskan nasib bangsa Indonesia ini. Namun yang sangat diperlukan lagi adalah bagaimana seorang pendidik mengajarkan suatu pengajaran dengan kemampuannya yang sudah terlatih atau sudah profesional dan bisa menciptakan peserta didik yang kompeten dalam segala hal kreatif serta inovatif. Ini juga harus diperhitungkan bukan hanya dalam pemerintahan, tapi juga dalam pihak sekolah sendiri. Jangan mudah untuk merekrut pendidik-pendidik yang memang terbukti belum sesuai dengan standar yang ada dalam dunia pendidikan, karena takutnya bukannya membuat peserta didik semakin paham atau semakin bisa menimbulkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, tetapi malah menjatuhkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik dan malah menimbulkan peserta didik yang bukan gagal, tapi potensi-potensinya yang tidak dapat terwujudkan. Karena takutnya pendidik-pendidik itu hanya mengajar karena untuk memenuhi kebutuhan saja, memenuhi waktu tanggung jawab jam, dan untuk memenuhi tugas kantornya saja, tidak memberikan tentang masa depan dari anak didiknya itu. Dalam soal pendidikan, belajar bukanlah sebuah proses untuk menjadikan siswa sebagai ahli pada mata pelajaran tertentu, tapi siswa lebih membutuhkan pengalaman dalam belajar, bukan pengetahuan. Adanya pengetahuan tidak menjamin bahwa peserta didik mampu untuk bereksplor lebih jauh apabila tidak didukung oleh sebuah pengalaman dasar. Pengalaman dasar dapat menuntun dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapainya. Karena itu, kualitas pendidik menjadi syarat utamanya tercapai kualitas belajar yang baik. Seperti yang kita tahu bahwa tujuan pendidik yaitu upaya pendidikan, yaitu upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa. Tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Nah, bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan? Yaitu dengan mencari dan memilah untuk tenaga pendidik yang berkualitas, berkompeten, dan sesuai atas standar pendidikan, agar tidak asal-asalan untuk mendidik, agar tidak menjadikan bibit-bibit penerus bangsa ini menjadi bibit-bibit yang tidak tumbuh, atau malah potensinya itu tidak ada, tapi malah menjadi siswa-siswa nakal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia yang masih bisa dibilang sangat memprihatinkan dan perlu adanya perbaikan
maupun itu dari pihak pemerintah atau pihak masyarakatnya juga untuk menilai bagaimana itu cara untuk memilih pendidik yang sesuai untuk anak didik yang ada di sekolah yang ada di Indonesia. Itu juga PR untuk kita semua, jangan sampai terlewat dan jangan sampai dilupakan karena ini penting untuk keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.